Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini ya? Saya berharap dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit satupun, walaupun mental masih belum pulih dan masih diganggu oleh yang namanya gagal bayar dan telat bayar di pinjaman online. Itu nggak ada masalah ya. Oke, yang mau kita bahas hari ini adalah pinjol yang paling utama harus diblokir OJK. Ya, di sini ada beberapa komentar yang cukup menarik. Ada juga yang menyebutkan KTA kilat, ada juga rupiah cepat, ada juga kredit pintar. Kenapa? Tiga hal ini harus, dan ada juga yang menyampaikan aku laku dan pay later juga sama. Dan kita coba kupas hal ini, dan mudah-mudahan OJK membuka mata lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Ada apa dengan hal ini? Kenapa masyarakat selalu mengeluh tentang pinjol-pinjol yang mereka sajikan dengan versi resmi, legal, terdaftar, dan dilindungi oleh undang-undang menurut versi OJK. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan satu supportan dari Anda menjadikan video ini direkomendasikan ke 20 orang di luar sana, supaya tidak kepanikan lagi dan kesetresan lagi. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nggak usah Anda pikir panjang, nggak usah Anda timbang-timbang juga. Grup itu spesial buat Anda yang masih kepanikan, yang masih kesetresan menghadapi pinjaman online, apalagi ketika tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, ketika uang tidak ada. Silahkan dulu. Oke, saya munculkan di sebelah saya dan kita coba sensor aja ya. Karena pasti juga yang bersangkutan kalau melihat komentarnya di report kayak gini, gregetan juga, cemas juga gitu loh ya. Oke, ini ada yang komentar yang paling utama diblokir harusnya KTA kilat, rupiah cepat, dan kredit pintar ya. Bunganya gede banget, nagihnya juga nggak manusiawi. Apalagi KTA kilat, udah lunas masih diteleponin dan di chat terus. Jatuh tempo juga sebentar banget, cuma 15 hari. Masih hari H udah diteror dengan chat banyak nomor. Kok bisa legal sih? Heran gitu loh. Ayo OJK, kok bisa jadi legal? Kenapa? Udah dilunasi masih juga mentagih, udah dilunasi masih juga meneror. Kenapa bisa? Ayo OJK, bisa di-share gitu loh, atau bisa dijawab aja gitu loh, versi dari posting Instagram aja. Kalau komentar di sini kan juga lucu kan, masa OJK ngomentar di kolom solusi hutang gitu loh. Jadi jawabnya melalui postingan Instagram saja. Kenapa itu bisa jadi legal? Padahal sudah melunasi, sudah dibayar, tapi diteleponi, dan durasinya, tenornya cuma 15 hari. Ya, masih di hari H, kenapa diteror dengan banyak nomor? Dan herannya masyarakat adalah kenapa itu menjadi legal? Ayo OJK ya. Buat teman-teman yang lainnya juga boleh, silahkan isi di kolom komentar. Pinjol apalagi kira-kira yang pengen Anda blokir gitu loh. Karena memang tidak ada yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan OJK ya. Dilarang menagih dengan pengancaman, dilarang menagih dengan mempermalukan, dilarang menagih dengan tekanan fisik dan verbal. Semua itu nol besar. Ya, tidak ada pinjol yang mengikuti hal itu. Yang ada pinjol pasang dua wajah, wajah baik dan wajah jahat. Ada yang menagih mengancam-ngancam, mencaci maki dan menghina tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Ada yang menagih yang baik menyebutkan nama aplikasi. Ini dilakukan oleh satu aplikasi yang sama di hari yang sama dengan versi yang berbeda. Supaya apa? Supaya mengelabui. Hal ini tidak dilaporkan ke otoritas jasa keuangan. Yo, OJK, percuma Anda diberikan penyidik terbaik kalau kasus ini tidak mampu diselesaikan. Ya. Dan di sini juga disampaikan bahwasannya ya, yang paling utama diblokir harusnya KTA kilat, habis itu rupiah cepat dan kredit pintar. Bunganya gede banget, nagihnya juga nggak manusiawi. Nah itu kan jelas, nagihnya nggak manusiawi, bunganya gede banget ya. Yang kata OJK ini bagus, yang kata OJK ini baik, bagaimana ya?
Apakah OJK yakin tetap mencabut moratorium yang ada atau memberi izin dari pinjol ilegal menjadi legal? Sementara pinjol yang ada aja itu masih belum teratasi. Ya, pinjol yang ada aja itu masih belum maksimal gitu loh. Ayo, bagaimana dengan OJK? Apakah ini dikatakan wajar atau bagaimana gitu loh? Ya, silahkan buat teman-teman semuanya juga boleh beri tanggapan di ruangan komentar biar mata OJK itu terbuka gitu loh. Jangan ini 102 aja sudah masalah aja yang muncul gitu loh. 102 pinjol legal masalah yang muncul. Ini mau dicabut moratoriumnya, mau diberi kesempatan pinjol ilegal menjadi legal. Ya. Ini makin banyak lagi masyarakat miskin, makin banyak lagi masyarakat yang hancur, makin banyak lagi yang lari dari rumah, nekat mengakhiri hidup. Apakah OJK menginginkan hal itu? Ya. Habis itu di sini juga ada di kolom komentar juga. Pinjol legal yang nagih banyak nggak ngasih tahu identitas, udah ngomongnya nggak ada adab, padahal kalau lewat juga bayar denda jadi malas bayar, udah dimaki-maki dan dihina. Nah, ada dua hal kenapa orang-orang tidak mau membayar pinjol. Pertama, mulut debt collector yang sampah banget, habis itu fakta dari kehidupan mereka. Ya, dua-duanya terjalani. Ada orang yang mampu karena sudah dicaci maki oleh pinjol, dia haramkan untuk bayar pinjol. Ya, ada orang yang benar-benar tidak mampu, mau dicaci maki mau tidak karena fakta keadaannya juga seperti itu. Ya, tapi kebanyakan saat ini orang sanggup, orang mampu, tapi karena mulut sampah dari debt collector sehingga orang haramkan membayar di pinjol itu. Ya. Apa OJK nggak pengen nih memperbaiki hal ini? Ya. Kalau memang OJK belum bisa untuk oke, kami tidak bisa memblokir segampang itu. Oke, minimal direvisi lah. Ya, revisi, perbaiki. Sudah aman atau belum selama ini? Ya oke, dari segi pinjolnya aman. Bagaimana dari segi penagihannya? Ya, kalau benar-benar OJK berpihak ke masyarakat. Tapi kalau tidak, ya sudah. Ya, nanti tahun depan pinjol mengalami TWP 70. Itu yang ada. Atau pinjol mengalami kerugian 50%. Ya, kenapa? Karena selama ini kasusnya tidak terbenahi. Permasalahannya tidak pernah terselesaikan. Ya, setiap hari mereka yang telat bayar dicaci maki dan dihina. Hutangnya berapa? Cuma 1 juta. Ya, masih banyak opsi lain yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh debt collector selain mencaci maki dan menghina. Ini kayak sudah tidak ada solusi lain gitu loh. Ya, akibat apa? Tidak adanya pelatihan khusus untuk debt collector pinjol. Ya, kalau aturannya ada. OJK menyampaikan minta ID card-nya. Ya, minta surat kuasanya, minta sertifikat penagihan profesinya. Ya, yang ada tidak ada. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan ini tengok, ada juga yang bilang, aku korban aku laku bang, 3 juta gitu loh. Jadi walaupun pinjol itu sudah resmi, pinjol itu sudah besar, raksasa banget, tapi tidak menjamin mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan yang ada. Hanya saja, seakan OJK keterbatasan dalam hal itu. Sudah sering dari pihak-pihak pinjol ini melakukan tindakan-tindakan yang mana mengutamakan caci maki, penghinaan, kekerasan dan segala macam, tapi tidak ada tanggapan sama sekali dari OJK. OJK hanya menganggap pengaduan yang dilontarkan oleh masyarakat itu hanya sampah dan tidak ada memenuhi bukti yang pas. Ya, itulah yang terjadi. Sekarang OJK bisa cek berapa banyak pengaduan yang tidak pernah Anda jawab. Berapa banyak pengaduan yang tidak pernah Anda berikan solusinya. Ya. Itu adalah fakta yang dirasakan oleh masyarakat, bukan cerita mereka saja, bukan karena mereka spesialis pencuri, tidak, tapi itulah fakta yang terjadi. Mereka diberatkan dengan bunga, mereka diberatkan dengan denda, mereka diberatkan dengan pola penagihan yang mengancam dan mencaci maki. Ini harusnya kan menjadi PR dari OJK, bukan malah langsung saja, oh oke, kita telah melewati tahap pengujian dari pinjol, bentar lagi kita akan memberikan akses untuk mereka yang ilegal menjadi legal. Nggak seperti itu polanya. Tapi ditanya dulu ke masyarakat, selama ini pinjol yang telah Anda sajikan bermanfaat atau tidak? Ya, melumpuhkan ekonomi atau tidak? Ini akan makin banyak lagi orang miskin gitu loh. Ya, akan makin banyak lagi yang hancur, yang miskin makin miskin,
yang setengah miskin, miskin banget gitu loh. Ya, kenapa diperas oleh pinjaman online? Selama ini yang ada OJK melindungi para investor, melindungi hal ini, tapi tidak pernah melindungi masyarakat. Ya, mereka dicaci maki, mereka dihina, data mereka disebarkan. Mana undang-undang perlindungannya? Ya, ada nggak perlindungan buat konsumen yang benar-benar dipatuhi dan ditaati dan benar-benar dijalankan? Ada atau tidak? Ya, masih banyak tuh pinjol legal yang menggilir data para masyarakat ke pinjol ilegal. Ya, kalau OJK bertanya mana buktinya? Percuma dong OJK diberikan penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri kalau hal ini tidak bisa untuk dibongkar. Ya, teman-teman yang lainnya boleh isi di kolom komentar. Pinjol mana yang harusnya paling utama diblokir? Anda isi di kolom komentar kenapa. Ya, apa yang terjadi? Kenapa harus itu yang paling utama diblokir? Tadi kan sudah saya sampaikan juga. Ada beberapa komentar menyampaikan pinjol ini harus paling utama diblokir karena hal ini. Ya, teman-teman pasti ada juga dong pinjol mana yang harus Anda blokir? Isi di kolom komentar. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke otoritas jasa keuangan dan diperdengarkan supaya ini menjadi gambaran dan tanda tanya yang besar bagi mereka untuk memberikan pencerahan dan jalan yang benar-benar supaya pinjaman online ini bisa dirasakan bermanfaat buat masyarakat. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.